mungkin lebih dekat dengan jalan masuk, jadi nggak yang terlalu mengganggu tetangga-tetangga sebelah gitu Pak. Kalau mungkin yang di area-area yang lebih dalam perumahan itu lebih susah mungkin Pak izinnya ke tetangga-tetangga itu. Dapat izinnya itu lebih susah. Iya Kalau Pak. misalkan kafenya itu, ya kan kafe itu di saat hanya menyajikan sebuah makanan, minuman segala macam kan, saya kira kan nggak mengganggu. Saya kira izin juga nggak harus itu untuk itu harus izin. Ya. Soalnya apa? Di saat sampai berkegiatan ekonomi bisnis, pokoknya nggak ada hingar-bingarnya. Nah, di saat di situ ada lahan untuk parkir segala macam, nah pastinya kan nggak harus ada izin, izin yang bagaimana? Ya, ada kan misalnya ruang tamu sampai desain yang bagus, rada etnik segala macam, ya misalkan dibuat cangkruan anak-anak muda kan nggak masalah, ya kan? Iya. Ya, jadi gini, pengalaman sampean di kafe ya, paling enggak di saat sampean sudah punya pengalaman kerja di sana, itu sampean harus bisa mencuri di sana. Orang aku orang ngajari maling orang. Nah, mencuri ilmunya. Iya, Ya, cari ilmu. bagaimana memanage sebuah kafe tadi. Ya, nah, sehingga dari situ sampean harus explore terus untuk pengembangan di saat sampean harus bikin kafe di lingkungan. Jadi nggak harus izin mas ya, kecuali kalau misalkan sampean mau buka karaoke, ya misalkan yang harusnya kedap suara terus kamar sambil ini sambil dibengok-bengok ya di bengkolang tonggo. Oke, oke. Berikutnya, Mas. Monggo Mas. Kerjaan. Perkenalkan nama saya Ian Septian. Kesibukan saya Kak, menjadi mahasiswa semester 6 di Politeknik Negeri Malang. Itu kesibukan nih sekolah. Kesibukan sekolah kan Pak? Sekolah. Saya saat ini menempuh ya mahasiswa semester 6 Di mana di Politeknik Negeri Malang. di Polinema juga. Polinema juga. Sama kayak Ambil Pak. jurusan? Jurusan akuntansi, fokusnya di keuangan. Akuntansi keuangan. Ya. Kalau cita-cita ya harapannya bisa berkarir di bidang keuangan juga. Oh gitu ya. Ya. Keren. Pokoknya dari apa yang mau kita bahas ini Mas ya. Di saat nanti sampai itu sepakat ya. Banyak potensi ya yang akan menempatkan ya kayak misalkan Mbak tadi sebagai tour guide ya misalkan ini dari mesin ya Masnya ini pengalaman di di kafe ya sedang sampean punya keinginan kaitannya dengan keuangan tadi ya kan konsep saya nanti di saat nanti kita bisa bikin satu percontohan bagaimana konsep membangun desa berbasis media sosial ini sangat berpotensi kita mengadakan semacam kursus ya kursus bagi mahasiswa ya sebelum pulang kampung ya nanti ada ketertarikan mahasiswa itu untuk mempelajari ya tentang percontohan yang ada di desa Mangliawan ini ya katakanlah misalkan kursus 5 hari misalkan ya untuk memahami sistem yang ada di Mangliawan ya untuk mendapatkan sertifikat ya nanti harapannya bisa diterapkan di desanya di saat dia pulang itu kan nanti kita kenakan biaya ya katakanlah misalkan per mahasiswa misalkan 5 juta ya nah, 5 juta ya misalkan nanti paketnya paket sekolahnya nanti di dalam ruangan ya ada yang di luar ruangan ya nanti terus terakhirnya itu kita mengenal wisata ya misalkan ada kita menyampaikan materi sambil berwisata segala macam itu kan perlu manajemen keuangan ya soalnya potensi bisnisnya ini nanti besar kalau sampai nanti betul-betul punya komitmen ya bagaimana rumah YouTube ini mampu mewujudkan pemodelan bagaimana konsep membangun desa berbasis media sosial potensinya besar ini ya di saat sampai ini gampangannya yang mengawali sebuah percontohan tidak menutup kemungkinan sampai akan menjadi pemateri semua ya karena apa sampai ikut melahirkan ikut mengawali ya jadi yang bikin warna ini sampean semua sehingga di situ sangat punya potensi ya di saat Mas aku pingin desaku kayak begini sampean otomatis kan diundang kita
ya kan? Itu peluangnya. Oke, mbaknya. Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya sedang sekolah di SMK 3, SMK 3. jurusan kuliner. Jurusan kuliner. Lengkap sudah. Ya. Tapi sing sampean ajari kuliner itu yang bagaimana? Apa caranya bikin masakan atau gimana? Teorinya ada semua. Dari mulai masakan Nusantara, terus oriental sama bakery. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi orang gak masak mie orang kayak. Nah, Dari sinilah masih harapan saya nanti ya sampai yang jelas punya kemampuan ya di bidang kuliner ya. Jadi mulai manajemennya sudah ada sampai namanya memahami berbagai menu sajian ya dari yang oriental segala macam ya. Nah, dari sini harapan saya nanti rumah YouTube ini kalau bisa ya ada franchise-nya. Ya, otomatis yang harus mendesain franchise-nya sampean. Misalkan ya bikin rumah YouTube ya awali dengan usaha seperti yang saya geluti. Kira-kira dari apa yang sudah sampean dapat, kira-kira mau berkuliner itu kuliner yang seperti apa? kuliner yang Apa yang oriental, apa sing bakery, apa? lebih ke bakery sama pastry. Itu saya menunjukkan maksudnya apa? Itu bisnis sing kaya apa? Apa bisnis gawe jemblong, apa gawe apa? Bisnisnya kayak Lebih dekat. bisnisnya kayak bikin kue, kayak semacam apa yang lagi viral sekarang itu kayak kromboloni, terus ada croissant, ada puff pastry. Nah, jadi yang ya gitu-gitu tadi Mbak ya. Itu memang ya yang kenal gitu itu ya masih anak-anak muda kan ya. Terus kira-kira di saat ini sudah ada channel YouTube ya, arahkan ke mbaknya ini Mbak, sudah Mbak ya. Di saat ada channel YouTube ini kira-kira untuk mengawal itu punya nyali nggak? Kalau itu masih belum. Masih belum. Iya, Nah, tapi punya nyali nggak kalau sudah ada fasilitas seperti ini? punya. Ya. Dari apa yang saya sampaikan, kira-kira yang membuat menjadi sampean punya nyali tadi apa? Karena fasilitasi di saat mengawali usaha tadi, sampean bisa memperkenalkan berbagai macam tadi kan, Iya, ya kan? iya. Di saat misalkan nanti di RW ini misalkan ada warung RW ya, mungkin di sana sebagai media pengenalan ya pelaku-pelaku usaha pemula ya dengan bikin konten ya. Nah dari situ oke, jadi saya sudah memperkenalkan semua ya. Terus sekarang saya tanya jawab ya, saya takon ya kira-kira dengan rumah YouTube ini apa yang mau saya tanyakan? Monggo, siapa dulu? Mas Angga dulu, monggo. Santai aja. Semua harus menyiapkan pertanyaan lo ya. Iya. Mbak Nisa mangga? Enggak, Cuk, belum. Aziel? Sampai dulu aja. Aku tak sambil ngemil. Ya, ya. Croissant. Molen. Oke. Apa kira-kira? Begini Pak ya, ini mungkin menjadi salah satu faktor, mungkin bukan yang terpenting tapi ya penting juga. Dimana kalau kita sudah memulai yang namanya channel YouTube, yang dimana isi channel tersebut adalah semua aktivitas warga di sini yang kita florkan, yang digunakan untuk media informasi juga kepada masyarakat lain, RW lain, khususnya bisa menjadi wadah informan untuk Karang Taruna lain. Kalau terdapat Karang Taruna di RW 15 ini yang sudah memulai istilahnya channel YouTube gitu ya.
yang dimana channel tersebut berisi kegiatan-kegiatan warga. Nah, eh, tadi Bapak bilang kalau kita membuat channel YouTube itu sebagai media informasi. Eh, pastinya kan banyak hambatan, Pak ya. Nah, ini pertanyaan saya ini sedikit Pak, sedikit kayak gimana ya? Jadi hambatan yang sudah Bapak jalankan selama 15 tahun itu apa aja, Pak, dalam mendirikan channel YouTube Waris ini yang mungkin nantinya bisa kita jadikan evaluasi untuk begini yang dimana hasil akhirnya kita bisa memperoleh konten yang maksimal, kemudian banyak viewer, subscriber juga yang seperti Bapak ini yang menyentuh angka 1000. Ya, mungkin yang nanti kita lakukan nantinya seperti itu, yang dimana dengan adanya viewer, adanya subscriber, maka akan ada AdSense yang masuk kan Pak ya, ada sponsor-sponsor yang dimana itu sebagai penghasil keuangan Pundi-pundi. kita, nggih. Oke. Seperti itu. Oke, saya bisa menyimpulkan ada 2 pertanyaan ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu kesulitannya apa Pak ya mewujudkan itu ya. Jadi rata-rata itu gini ya. Saya di saat bicara kepada anak-anak muda ya, dia selalu bilang, waduh Pak warga kene ku wangel Pak, warga aku ngene. Sa Indonesia podo Mas. Ya. Ya. Di saat sampai itu mau melangkah ya, di saat memang nggak pernah melangkah kan memang nggak akan terjadi sesuatu. Ya, yoga no tantangan, yoga no opo. Berarti apa ya? Kamu maunya seperti ini aja. Ya. Di saat saya menjawab pertanyaan sampai sebagai anak muda harus berani mengawali itu, memulai itu. Jadi apapun yang terjadi itu pasti nanti ada jawaban tersendiri di saat saya sudah melakukan. Ya. Jadi gampangannya apa? Langsung bikin channelnya aja. Langsung bikin channelnya aja. Nah, terus masalah subscribe, bermasalah views, sebenarnya memang rumah YouTube ini konsentrasinya nggak ke sana, Mas. Ya. Soalnya di saat kita bicara konsentrasinya ke sana, itu panjang kali lebar, Mas, sampai cepat dapat duit. Ya. Mendapatkan subscriber 1000 itu nggak gampang. Ya, punya jam tayang 10.000 itu juga bukan hal yang mudah. Kan gitu. Untuk itu rumah YouTube ini abaikan itu, ya. Tapi lebih mengambil manfaat yang lain. Ya. Jadi lebih mengambil ke manfaat yang lain ya. Di saat sampean misalkan pinter ngedit, ya. Misalkan sampean bisa menjadi tim kreatornya, ya apa caranya bisa cepat oleh duit. Kita nyoba meliput orang yang punya hajat. Kita edit yang bagus, peluang langsung dapat duit. Sampai mendatangi TPQ, ya, mulai TK, SD, SMP ini butuh profil semua. Itu juga duit. Ya. Terus untuk Mbak siapa? Mbak Mutia. Ini kan pinter ngevlog. Iya. Ya Pinter kan? Pak, pinter. Vlogger gitu. Nah ini potensinya. Misalkan Mbak Mutia, usahaku ini sampean ngevlog nang kene dong. Engko tak kasih makan gratis. Ya enggak gratis. Kalau lagi Mbak ono bensin di barangnya enggak apa-apa wis piro. Ini enggak? Ya, cepat dapat duit sampean. Ya. Sampean otomatis ngevlognya kan bagus nanti bagaimana meliputnya. Nah, jadi seperti itu Mas ya. Jadi kalau kita mengharapkan dari viewer subscriber tadi, paling tidak dari konten yang kita buat bagaimana memenuhi standarisasi untuk perolehan subscribe itu aja. Tapi jangan terlalu berharap masalah subscribe. Kalau sampean berharap subscribe, iki oleh pirang wulan tak sik gulung tembus-tembus. Nah, akhirnya sampean lebih nanti. Ya. Nah, untuk memenuhi
memenuhi standar tampilan YouTube itu di saat nanti ada liputan warga, ya misalkan warga, Mas iki liput, aku mari kerja bakti Mas, sampean up di YouTube sampean, misalkan seperti itu ya. Nah, sampean cukup memberikan prolog saja, ya. Seperti halo guys, ini ada kiriman, ya liputan kegiatan warga, ya di RW sekian, kegiatannya keren ini guys. Memang ini musim penghujan ini kayaknya kegiatan yang paling keren itu bersih-bersih gorong-gorong. Mari guys kita saksikan liputannya. Nah, seperti itu aja. Itu sudah memenuhi standar itu. Iya. Ada lagi? Ya cukup sih kalau saya sih Pak ya. Mungkin nanti ada lah. Oke. Ya, ayo Mbak. Siapa lagi? Sampai nih. Oh ini. Loh, siapkan pertanyaan itu. Oke, sampai aja. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, mungkin secara tidak langsung kita meliput kegiatan warga di RW 15 gitu ya Pak ya. Ya. Itu kalau saya lihat maksudnya yang dirasakan warga sini itu mungkin para warga sudah punya bukan sebuah grup ya, lebih ke apa ya? KRPL itu organisasi. Ya, organisasi Pak. Jadi bergeraknya di bidang kayak sempat waktu itu ada yang begini Mas. Ya pembudidayaan lele, sempat juga ya, terus ada bank sampah juga Pak di perumahan ini. Jadi dari setiap RT itu setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali itu dikumpulkan, itu nanti dikumpul ke orangnya gitu Pak. Terus juga ada yang seperti di sebelahnya gedung serbaguna ini ada lahan luas, ini juga dipergunakan warga untuk menanam jagung, pisang, singkong, dan itu nanti hasilnya dijual gitu Pak. Oh, oke. Seperti itu tuh Mas, itu salah satu konten ya yang mungkin sangat dibutuhkan untuk menginspirasi ya. Jadi bagaimana pengelolaan sampah kan gitu kan Iya ya. Pak. Ya. Nah, terus kalau lahan tadi ya, Iya. kalau saya punya konsep begini ya. Karena YouTube ini gambarnya sudah kita buat ya. Jadi bagaimana nanti lahan tadi ya, saya nggak tahu kan luasnya seberapa. Iya. Ditanami, kita hanya minta space misalkan ya berapa meter, ditanami bibit ya, tomat, lombok, terong ya. Plus kita siapkan media tanamnya ya. Nah, nanti kita informasikan ke warga. Iya. Bagi warga yang pingin bibit tomat, lombok, terong ada di RW, bibitnya gratis, medianya yang harus bayar. Misalnya. Iya Pak. Ya kan? Iya. Nah akhirnya nanti kan masing-masing warga kan punya tanaman tomat, lombok, terong. Iya. Ya, ini kan sangat mensolusikan ya ibu-ibu misalnya gak duwe blonjo, wes nyambel terong ae. Ya enggak? Iya. Ya. Nah, jadi di saat di sini misalkan kita selalu ready, misalkan ya tomat, lombok, terong, mungkin ono kacang, ono sawi ya bibit-bibit itu ya. Kan bisa nanti wisata petik sayur sak masake di sini misalnya. Iya bisa Pak. Gimana menurut sampean? Iya sih Pak. Jadi peluang besar itu bisa. Nah, menjadi peluang itu. Iya. Ya. Makanya dari kayak aktivitas yang di sini ya misalkan kayak tadi bagaimana kegiatan masalah sampah segala macam itu, kalau memang di sini udah berjalan baik itu nanti paling enggak pelaku-pelakunya itu suruh kita ajak podcast, kita ajak wawancara. Iya. Ya, misalkan dari pengelolaan sampah ini ternyata hasilnya misalkan untuk apa saja, misalnya, kan gitu. Iya. Ya kan? Terus Mbak, sampai terkait open trip mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, oke, Mas. Iya. monggo. Yang saya tanyakan itu soal motivasi, Pak. Ya, Bapak kan tadi juga bilang pernah jadi motivator ini. nah, Taruhlah kita ini anak-anak Karang Taruna RW 15 Mangleawan
sudah menjalankan lah channel, bikin konten dan lain sebagainya. Terus kita kan ini masih kebanyakan tadi masih sekolah dan masih punya cita-cita yang tinggi, maksudnya ingin berkarir di bidang yang dicita-citakan itu tadi Pak. Nah, yang bisa menjadi motivasi untuk terus membuat konten ini apa Pak? Terlebih dari motivasi untuk meraih cita-cita itu Pak. Gini ya, di saat sampean di Karang Taruna ya, itu Karang Taruna itu gampangannya kan lembaga prakerja ya, bagaimana mendidik ya agar kita sebagai pemuda ini nggak kuper ya, nggak kurang bergaul ya, pinter berkomunikasi ya kan ya. Jadi di saat untuk menunjang ya misalkan potensi diri sampean tadi ya kan, itu sebenarnya kita itu yang sangat apa ya, kita itu perlu sekali untuk belajar komunikasi Mas ya. Jadi menurut saya di saat kita itu dengan adanya berkegiatan yang berkelompok ya, misalkan mengadakan satu event ya, kita bisa mengkoordinir ke teman sendiri dan juga itu kan pengalaman diri ya. Nah, di saat kita tuh pintar berkomunikasi, rasionya sampean kan bisa mengkomunikasikan ya potensi diri sampean. Ya. Dengan apa? Di saat sampean gaya komunikasi sampean keren, ini kan kesan pertama menggodanya di situ. Iya betul. Ya, jangan sampai misalkan Pak, saya lulusan dari Polinema, lebay ya. Kamu bisanya apa? Saya jurusan mesin. Duh Mas, lek sampean kok kelemar ngene jurusan mesin kok buka mur ya, mur gelem tak buka apa ora. Bener nggak? Ya. Tapi di saat sampean itu, jadi keuntungan kita ya untuk bagaimana kita mampu mengkomunikasikan diri kita ini ya, di saat didasari dengan pengalaman, kan itu Mas, itu menjadi penting ya. Jadi bagaimana kita harus betul-betul wis kayak Rocky Gerung ngono lho Mas, jadi mau murid aku tak ngono wis. Wah, seolah-olah tuh otaknya gue gede dhuwur gini. Ya, bisa langsung mencerna ya, menjelaskan ya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai misalkan ya, tes wawancara. Ini ya, nervous segala macam itu harus hilang. Harus hilang ya. Jadi kalau saya simpulkan ini yang menjadi motivasi untuk itu Pak. Melatih komunikasi di prakerja ini Pak. Iya. Jadi melatih komunikasi di lembaga-lembaga prakerja seperti ini. Ya. Jadi misalkan sampean ya, coba misalkan menjadi panitia. Ya, sampean punya gagasan. Ya. Nah, di saat sampean yang punya gagasan, sampean harus yang punya ide untuk teknisnya segala macam. Harus menguasai itu. Ojo misalnya aku duwe ide ngene rek. Dukung kan yo. Dukung sing yo apa, guys? Bingung, ya. Nah, di saat misalkan wis ayo lomba joget bantengan wis gak oleh mabuk, gak oleh mumet, gak oleh berot ya. Pokoknya yang kita utamakan adalah jogetnya, kreatifnya. Dengan harapan apa? Nah, saya pingin nanti bantengan ini naik kelas bisa main di hotel. Nah, dari situ apa yang harus sampean pelajari di saat mau melaksanakan itu? Oh, nekakno dewan juri itu opo segala macam, kira-kira biayane piro, ya. Di saat pelaksanaan keamanan ya opo segala macam. Nah, inilah dalam rangka apa kita menunjukkan kita seorang komunikator, jadi seorang komunikasi yang baik ya. Jadi di saat kita itu komunikasi baik Mas ya, kita ketemu siapa saja itu potensi ya. Di saat misalkan kita barusan kerja misalkan ya nggak diperpanjang ya masa kerja kita ya, misalkan apa diputus misalkan ya. Nah, bagaimana di saat kita berkomunikasi
Ya. Kadang jarine wong ku misalnya nang Gunung Kawi tempat pesugihan. Tempat pesugihan bukan hanya di sana. Di saat kita memahami komunikasi. Sampean misalkan kayak ke mall-mall ya. Ke tempat-tempat wisata yang gate ya. Ya, maksudnya wisata-wisata kayak misalkan nang HW Waterpark atau nang Jatim Park atau kemana ya. Itu orang yang ke sana itu paling orang-orang sukses. Nah, bagaimana sampean mulai membangun komunikasi dengan orang yang nggak pernah kenal? Ya, ini di saat sampean cengengesan, ya nggak akan direspon. Tapi di saat Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Apa Mas? Mau diizin Pak, Bapak dari mana Pak? Ini kan gaya komunikasi. Loh, terus apa Mas? Saya pastikan Bapak ini seorang pengusaha. Enggak Mas, aku orang biasanya. Terus maksudnya apa? Anu Pak, saya alumnus Polinema Pak. Saya ingin cari kerjaan. Nah, gini-gini ini kan perlu kan ya. Ya, pembelajaran komunikasi yang perlu. Ya. Jangan misalkan Pak, Bapak selamat siang. Benar nggak? Benar. Nah, oke. Tapi kan itu Pak, yang saya tanyakan kan motivasi untuk terus bikin konten. Misal kita sudah disibukkan dengan kesibukan lain. Oh, gitu maksudnya. Untuk perihal melatih komunikasi kan lebih banyak lagi alat. Oke. Nah, kalau untuk pengkayaan konten ya, atau bagaimana sampai akhirnya termotivasi selalu bikin konten ya, yaitu tadi di saat sampai bisa mengembangkan ini ya, contoh misalkan ya, bagaimana sampai misalkan bikin konten misalkan rumah dijual atau misalkan apa ke UKM tadi, misalkan kita bikin satu percontohan ya, apa bikin konten tentang pelaku usaha si A ya. Jadi mulai kita shooting misalkan jalan menuju ke sana ya, atau bagaimana di saat sampai bisa mendesain ya, bisa meliput dengan baik dan oleh duit ya, ini kan sampingan toh. Iya. Kan maksud sampean bisa akhirnya bisa termotivasi di saat oleh duit kan seneng. Betul. Nah dari situlah Mas ya, di saat sampean misalkan meliput satu apa kuliner ya, atau misalkan sampean memprofil misalkan apa TPH ya. Nah di situ sampean berpikir TPH itu apa yang bisa kita tampilkan ya, yang kita liput yang bagaimana, misalkan kayak TK, SD, SMP, itu kan potensi semua untuk kita bikin konten profil ya masing-masing tadi ya. Nah, dari situ di saat sampean bisa menawarkan sebuah karya kan ono regane. Tapi kan itu belum pasti Pak. Belum pasti gimana? Taruhlah kita udah bikin konten banyak, misal 10 video diupload tapi yang nonton nggak ada, subscriber nggak masuk, itu uang kan nggak masuk Loh. juga itu. Uangnya itu jangan nunggu dari YouTube. Oh, nggih. Jadi gampangannya Mas kafeku sampean apa ngeplok nang kafeku. Wani piro Mas? Kan langsung duit. Gitu. Betul. Oke Pak, cukup. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ya wis anu TK ku sampean profil wani piro? Ngono lho, langsung oleh duit. Bener nggak? Bener. Jadi mengharapkan kita oke, kalau misalkan kita sudah monet ya. Kita sudah monet ya, misalkan sudah ketentuan semua sudah. Itu setiap bikin konten itu memang sudah keluar rupiahnya. Ya, sudah keluar rupiahnya. Di saat apa sudah memenuhi subscribe-nya ada yang 600 ya, tapi jam tayangnya itu sudah memenuhi, itu juga sudah bisa monet ya. Ada yang 1000 jam tayangnya sekian. Nah, itu tergantung kontennya. Ya. Di saat konten sing cepet saiki kok jadi bantengan. Berot. Ya. Soalnya apa? Penonton bantengan itu mesti sampai sak berote. Ya. Akhirnya apa? Orang nontonnya itu pateng. Nah, seperti itu. Oke? Paham ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Monggo Mbak. Dari calon pengusaha kuliner. Amin. Iya.
Untuk pertanyaan saya ini ke komunikasi. Ya, Tahap awalnya untuk bisa pandai berkomunikasi itu apa? gitu ya. Oke. Jadi gini Mbak ya. Jadi sampean bisa menjadi orang gila, ya. Orang gila itu gampangannya yang lepas kita kontrol rasa malu, rasa ini kita buang, ya. Kita berkaca. Ya kan? Ya. Ya. Anggap aja yang ada bayangan sampean itu adalah audiens sampean. Oke? Ya. Di saat sampean ingin menjadi pembicara yang nggak terpengaruh secara psikologis, jangan melihat matanya. Ya. Ya. Lihat jidatnya, ya. Atau lihat bibir mernya. Sampai yang lihat mata, secara psikologis itu kita terpengaruh kadang-kadang. Ya. Nah, dari situlah. Jadi di saat kita belajar komunikasi, ya sambil berkaca. Assalamualaikum guys, kan direspon terus, kan mesti podo gerakannya, ya kan? Ya. Nah, dari situ, ya. Nah, terus di saat sampean ngelihat apa matanya itu ya, itu kan, coba sampean waktu ngomong tadi sampean ngelihat apa jidatnya, ya. Nah, dari situ sampean akan bebas, ya. Misalkan mau ngomong apa saja, ya. Jadi itu teknisnya seperti itu, ya. Jadi ngelihat sini atau ngelihat sini, jangan menatap mata. Tapi kalau sudah mantap kayak saya, tak tatap matanya. Ada lagi? Sudah. Oke, tinggal satu. Sampean harus nanya, karena nanya jadi mau ngapa mengoleh hadiah korek, oleh bukan korek. Sampean mau tanya lagi? Ayo Mbak. Tanya lagi. Oh, enggak. Nanti saya tanya. Kalau dari saya mau tanya, kan kalau kita yang ikut konten ini mungkin yang memulai untuk membuat akun YouTube-nya Karang Taruna. Terus mungkin dari warga maupun dari anggota kita yang lain ini kayak nggak excited gitu kalau kita punya Excited itu apa nggak ngerti aku. excited. Tertarik. Iya, Ketertarikan. tidak ikut antusias untuk meramaikan akun kita, terus jadinya kita yang buat itu kayak jadi males karena warganya kayak nggak ikut antusias gitu. Jadi gimana apa ya? Ya menurut caranya agar Oke. kita terus semangat. Jadi harapan saya nanti gini, ya. Jadi nanti harus ada sudah ada home base-nya di mana. Jadi rumah YouTube ini nanti di mana tempatnya. Ya. Nanti kita branding rumah YouTube ya, misalkan itu kan sebagai itu tongkrongannya anak muda kreatif ini ya. Jadi ada satu lokasi misalkan di Pak itu ya, itu kita branding di situ. Ya. Kita branding di situ ya. Terus kita berusaha bikin flyer. Ya. Bikin kayak gitu ya. Minimal setiap RW kita pasang. Ya. Jadi di RW kita sudah ada rumah YouTube channel. Namanya ini. Ya. Nah, jadi siapapun bisa bikin konten. Ya. Nah, di saat misalkan ada ibu-ibu PKK mau apa, mau senam segala macam, kami siap meliput misalnya. Seperti itu. Jadi jangan mengawali ini misalkan nggak no identitas sih jelas. Ini ganti tempat nongkrong ganti. Makanya harapan saya nanti dari sini berembuk kira-kira tempatnya di mana. Ya Pak. Ya cukup. Nah, terus terkait dengan sampai sebagai guide tadi ya, harapan saya nanti buka open trip ya. Jadi kita mulai misalkan membuka ke JLS ya. Jadi nanti apa saja yang harus kita siapkan. Misalkan di sana ada nggak misalkan kulinernya atau kuliner atau bawa sendiri.
perjalanannya menempuh berapa waktu, nanti selama 1 hari berapa lokasi yang bisa kita tuju, misalkan per lokasinya berapa menit segala macam. Ini potensi loh ini. Harusnya kan begini ya, di saat misalkan saya punya anak cewek atau misalkan anak cowok ya, di saat mau ke sana kan resikonya banyak di jalan, ya kan? Tapi di saat ini ada wis daerah Karang Taruna iki lho, setiap minggu ada kegiatan open trip ke sana. Misalkan di Karang Taruna juga ada misalkan fun trail. Ya. Gampangannya ngetrail Oh ya. seneng. Ya. Ya. Delon niku konten-konten niku arek-arek nyoba iku arek 10 belajar ngetril-ngetrilan tapi gak dhuwur-dhuwur misalnya. Nah, gini-gini kan peluang. Ya kan? Oke? Oke. Nah, terus Ya, ada lagi? cukup. Monggo. Ini tadi selama Mbak Anissa melakukan pertanyaan, ini saya ada terlintas sedikit pertanyaan, Pak. Wah, gimana? Yang dimana ini pertanyaannya mengacu bagaimana nasib konten ini ke depannya. Jadi begini, Pak, saya ada suatu kayak pemikiran, jikalau kami dari pemuda RW 15 ini berhasil membuat konten yang menarik tentang keseluruhan aktivitas warga di perumahan ini, yang dimana juga viral, kemudian banyak viewer, yang alhamdulillah juga subscriber meningkat. Nah, tetapi pada usia-usia kami yang saat ini, yang masih kuliah, yang masih mungkin mencari-cari lowongan-lowongan pekerjaan setelah lulus nanti, yang kemudian bisa bekerja, kemudian dari masing-masing kita punya kesibukan masing-masing, apalagi kalau ada yang bisa ditugaskan di luar kota. Nah, gimana Pak caranya agar konten ini tuh masih bisa terus berjalan? Nah, jadi bukan berhenti di kita aja, Ya. bukan berhenti di kita yang melaksanakan ini, tapi dari warga juga ada yang mau gitu. Nah, takutnya juga warga itu berpikir bahwasanya ikut pemuda aja gitu. Jadi kami yang tua hanya mengawasi, pemuda yang menjalankan. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu gini Mas ya. Jadi nanti terkait dengan akun ini memang bukan akun pribadi harapan saya ya. Makanya harapan saya nanti mulai akun ya, mulai HP segala macam ini menjadi asetnya RW. Ya. Tapi misalnya sementara pakai HP sampean misalkan ya, pakai misalkan emailnya ya, misalkan ini segala macam pakai sampean ya. Tapi kedepannya nanti harapan saya apa yang sudah saya lakukan itu nanti harus menjadi asetnya RW ya. Nah, jadi nanti gampangannya akan melekat di dalam satu HP. Ya. Siapa yang mau berkegiatan itu HP-nya ada, silakan diliput. Atau siapa yang misalkan mau mengupload itu sudah HP, tinggal mengupload. Ya. Dan saya merasakan begini Mas ya. Di saat tadi misalkan sampean katakan misalkan sampean dapat job misalkan sampai keluar segala macam ya. Di saat program ini sudah berjalan ya. Karena konsep ini kan memberikan peluang kita bisa bisnis di lingkungan kita sendiri ya. Oke lah, mungkin sampean ini masih idealis dengan kompetensi yang sampean geluti ya. Sampean harus misalkan harus jadi pilot misalkan ya. Masnya ini misalkan harus menjadi pegawai bank ya. Misalkan mbaknya ini harus pengusaha kuliner segala macam. Oke ya. Memang saya bicara rasional ya. Sampean semua ini otomatis punya punya kompetensi yang berharap itu sesuai dengan kompetensinya bisa go kan gitu ya, bisa sukses ya. Nah, bukan berarti saya itu mematahkan, bukan ya, tapi di saat saya punya kematangan di dalam bergaulan ini ya, itu akan lebih menunjang karir sampean ya. Karena apa? Kelincahan kita berkomunikasi itu menjadi penting, dan itu kita dapat dari kita berkegiatan bersama-sama kan itu. Nah, di saat tadi sudah berjalan dan itu akunnya menjadi akun RW ya, saya merasakan karena ini di saat siapa yang megang HP punya potensi menjadi penguasa di bidang informasi kan akhirnya. Oke. Iya kan? Iya. Menarik ini. Apalagi nanti sudah
ketemu monetnya. Ya, ketemu setiap ada konten dapat duit. Nah, jadi saya rasiokan kelangsungannya ini insya Allah secara rasional tuh berjalan. Nah, terus besar harapan kami Mas ya. Ini harapan saya sampai awali, saya ingin sampai menjadi awalan sebagai bangkitnya generasi muda ya. Saya ingin menyuarakan anak muda se-Kabupaten Malang nanti punya pemikiran yang sama ya. Bangkitnya anak muda harus dengan YouTube ya. Kenapa harus dengan YouTube? Karena YouTube sebuah fasilitasi untuk mengevaluasi kegiatan bisnis kita. Ya. Hanya kita bicara harus bisnis. Ya. Jadi di saat nanti saya akan mengusahakan ya, mau ke bupati, mau ke gubernur atau mau ke kementerian, paling tidak anak muda itu keinginannya sama, siap untuk sukses. Ya, diawali dengan sebuah usaha yang digeluti. Usaha apa saja, please. Nah, harapan saya dengan adanya rumah YouTube ini paling nggak nanti ada kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara. Ya, masalah nanti masa baktinya misalkan setiap 3 tahun itu please, itu sudah teknis untuk masing-masing. Dan besar harapan kami juga kalau ini sudah berjalan ya agar semakin viral, minimal setiap RT kita harus ada influencernya, ada anggotanya yang bergabung di tim ini. Ya, sehingga apa yang kita informasikan di saat memang warga harus tahu, masing-masing RT yang akan share ke lingkungan. Buat itu. Nah, jadi kegalauan sampean seperti itu Mas ya. Jadi karena ini kegiatan ini bisnis ya. Estafet yang memegang admin itu otomatis orang ngantri. Karena dia punya potensi. Gitu loh. Kalau misalnya estafetnya gak apa-apa nih, emangnya dipikirin kan gitu. Nah. Ya, takutnya kan jika kalau tidak ada yang meneruskan gitu Pak. Jadi stuck, berhenti di kami-kami ini. Sekarang gini loh Mas rasionya Mas ya. Ini makanan ini pernah berhenti nggak ini? Ya. Molen enggak. Apalagi ini rasanya enak. Kan gitu. Kecuali kalau nggak enak, gak ada rasanya, gak ada anu nih, siapa yang mau ngelanjutin? Ya. Nah, di saat misalkan berkegiatan ini potensinya banyak, misalkan Mbak ini ya sebagai vlogger ya, misalkan oleh kerjaan kono, kan ada lowongan vlogger baru dong. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan ada kegalauan seperti itu. Ya. Karena ini menurut saya kegiatan yang akan berkelanjutan. Nah, beda sama kegiatan yang sifatnya itu hanya mengandalkan anggaran ini kan ya kegiatan. Ya. Kalau ini kan kita bisa mengadakan kegiatan per minggu bisa. Karena apa? Dengan viralnya YouTube kita nggak kesulitan nyari sponsor untuk menyponsori kegiatan kita. Ini menjadi sebuah solusi. Oke. Ada lagi? Mbak Nisa? Cukup. Oke. Ya semoga masing-masing ini punya semangat ya. Untuk itu harapan saya ada closing statement. Ya kan? Jadi gampangannya sampean ngundang aku rene iki ya. Awak iki Rocky Gerung lho ya. Wah. Ya. Nah, saya minta pendapat sampean ya. Kira-kira untuk kegiatan ini bagaimana sampean merespon ini, harus segera atau sih dipikir-pikir atau bagaimana? Monggo dari Mbak sampean dulu. Kalau dari saya mungkin bisa segera dilakukan karena mumpung kita masih baru dan mungkin saat ini juga banyak banget kegiatan yang dilakukan di RW ini, jadi mungkin bisa segera dilakukan. Oke, mantap. Enggak. Kalau menurut saya kegiatan ini memang bagus Pak ya, sebagai media informasi kepada kalangan-kalangan pemuda lainnya untuk menyebarkan informasi tentang aktivitas warga khususnya Karang Taruna.
namun juga ada beberapa hal yang yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau menurut saya memang segera. Tapi dengan segeranya itu kita juga harus memilah kegiatan-kegiatan yang mungkin akan disorot. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari Karang Taruna kami ini mungkin kami nanti akan memasukkan video arsip-arsip lama kami ya Enggak apa? selama 2023 kemarin. Ya, mencoba untuk diedit nantinya kita buat channel YouTube, kita masukkan. Oke. Seperti itu. Keren. Wow. Mungkin menambahi dari Mbak Nisa itu tadi, segera dimulai karena dengan ketersediaan lahan juga dan lain-lain, saya rasa sudah sangat mumpuni untuk memulai sebuah channel itu tadi. Jadi cukup, Pak. Oke. Monggo. Kalau dari saya ingin menambahkan dan mengingatkan ya, mungkin memulai ini mungkin bisa dilaksanakan dengan mudah. Teman-teman mengatakan segera-segera memulai. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa konsistensi ini juga penting untuk kedepannya. Ya, jadi harapannya mungkin kalau benar-benar dilaksanakan ya bisa konsisten juga. Mantap. Ya, Kalau dari saya sih bisa segera, soalnya mumpung ada semuanya, maksudnya dari orangnya juga, tenaganya ada, terus bidangnya juga ada, jadi kalau bisa segera. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke, demikian tadi ya bincang-bincang kami ya dengan muda-mudi RW 15 ya dari Karang Taruna, apa namanya? Karang Taruna Mangliawan. Karang Taruna Mangliawan, luar biasa ya. Jadi semangatnya tadi kalau saya ramu kayaknya perlu ada percepatan ya. Insya Allah ini nanti akan dapat didengar juga oleh kepala desa, akan saya sampaikan ya. Soalnya saya tadi ke sini juga sudah mohon izin kepala desa. Besar harapan kami nanti Mangliawan berawal dari pemuda RW 15 ini bisa bangkit. Ya. Semoga Mangliawan dengan RW 15 ini mengawali rumah YouTube tadi bisa menginspirasi RW-RW yang lain ya. Semoga Mangliawan ke depan rasio lebih maju itu akan sudah tergambar dengan adanya RW 15 yang sudah mengawali bikin YouTube channel ya. Pokoknya harapan kami siapapun yang mengawali di dalam satu desa tadi dia akan menjadi hero-nya desa. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan bincang-bincang pada malam hari ini ya. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.